mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kami, polisi masyarakat sipil, telah melaksanakan teknis lapangan aksi dan menyerukan kepada seluruh elemen warga masyarakat Indonesia untuk turun ke jalan di hari esok, Senin 17 Februari 2025 dengan tajuk Indonesia Gelap. Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, bentuk sikap tegas untuk mengevaluasi, mengkritisi kinerja kabinet merah putih dari Prabowo Gibran yang kian hari kian menyengsarakan masyarakat luas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kaum pembenci yang berdomisili di RT 16 dan RW 24 ya. Yang hingga kini masih semangat menyerang Jokowi dengan berbagai narasi. Kasihan sekali menurut saya ya. Ya, memang betul kasihan kali aku dengan orang-orang macam kayak gini. Hidupnya susah gitu ya, sehari-hari hanya berusaha mencari cara menjatuhkan Jokowi. Ribuan narasi yang sudah disebarkan gak ada hasilnya ya, sampai-sampai mereka bikin isu yang bikin ngakak anak kecil gitu. Setelah isu pagar laut kandas, isu CCRP tidak berhasil, vandalisme adili Jokowi gak ngefek sama sekali. Sekarang muncul lagi isu Indonesia gelap katanya. Ayolah gelap. Ya, ya jelaslah Indonesia gelap gitu ya. Ya wong kalian ngelihatnya pada malam hari. Hah? Di tengah hutan pula ya kan, nggak ada cahaya listrik sama sekali. Ya pasti gelap ya kan. Iya, kalau mau lihat Indonesia terang, ya harus lihat di siang hari, minimal sejak pagi hari lah sampai sore gitu ya. Atau gini aja ya, sudahlah ya, daripada bikin gaduh terus-menerus di negeri ini, mending keluar negeri sajalah, seperti hashtag kemarin itu, kabur aja dulu, udah, mending pergi aja ke luar negeri dan gak usah balik. Gak usah balik lagi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue. Iya. Apa ini tadi itu? Keripik pedas. Wah, keripik pedas. Maksudnya ya kritik pedas gitu ya. Tetapi mungkin karena ya biar beda gitu, atau mungkin tidak berani, jadi ditulislah keripik pedas ya. Surat instruksi aksi serentak Indonesia gelap. Wah, di bawahnya ada gambar presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat gitu ya. Sebentar. Aksi serentak. Nanti jangan-jangan cuma 28 biji lagi ha. 28 ekor. Gayanya aksi serentak. Nggak tahunya yang datang cuma beberapa ekor. Lanjut. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kami, polisi masyarakat sipil, telah melaksanakan teknis lapangan aksi dan menyerukan kepada seluruh elemen warga masyarakat Indonesia untuk turun ke jalan di hari esok, Senin 17 Februari 2025 dengan tajuk Indonesia Gelap. Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, bentuk sikap tegas untuk mengevaluasi, mengkritisi kinerja kabinet merah putih dari Prabowo Gibran yang kian hari kian menyengsarakan masyarakat luas.
Dan kami menyerukan kepada seluruh pemuda, pada seluruh mahasiswa dan kepada seluruh masyarakat sipil di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan terus menuntut dan menyuarakan hak-hak warga masyarakat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang terus melawan! Hidup perempuan yang terus melawan! Besok mari kuliah di jalan. Iya, keren kali kuliah di jalan ya. Kuliah di kampus saja masih bebal macam kayak gitu ya kan. Apalagi kuliah di jalan. Tapi nggak masalah, itu adalah pilihan kalian gitu ya. Wah, tim Istana Negara. Tim ini apa? Taman Ismail Marzuki ya. Jadi kumpul kuliah di jalan di Taman Ismail Marzuki dan Istana Negara ya hari ini rencananya. Tapi nggak tahu, kita tengok aja nanti media sosial apakah ramai ya membahas mereka ini, ataukah seperti yang saya sebutkan pada bagian depan tadi, bahwa biasanya gaya-gayaan saja mereka ini, ternyata yang hadir cuma 28 ekor. Hahaha. Bela rakyat, bela negara. Aduh, udahlah, nggak usah aneh-aneh bela rakyat. Rakyat yang mana? Yang kalian bela itu rakyat yang mana? Bilang aja langsung ya kan, demi nasi bungkus, membela partai gitu aja, partai tertentu, membela kepentingan mak kebo atau apa gitu aja. Nggak usah bawa-bawa nama rakyat lah ya. Lanjut. Indonesia gelap, wah tagar Indonesia gelap. Kemarin tagar kabur aja dulu ya kan, disuruh kabur malah nggak kabur-kabur, coba bayangin. Jadi mereka ini sebetulnya sok-sokan aja, dan menurut saya ini bukan sesuatu hal yang baru gitu ya, karena memang ya pengikut-pengikutnya Roti Gulung macam kayak gitu. Jadi modalnya bacot aja, sok-sokan ya, tetapi nggak pernah mengimplementasikan apa yang diucapkan. Tagar kabur aja dulu nggak kabur-kabur, padahal udah disuruh kabur sekalian nggak balik, tapi juga nggak kabur-kabur ya. Sekarang muncul lagi tagar Indonesia gelap. Aduh, makanya tuh jangan suka bergadang ya kan, siang tidur, malam hari bangun ya kan, seperti nokturnal ya. Jadinya mikirnya Indonesia gelap ya, lu meleknya malam hari di tengah hutan juga ya kan. Atau di rumah lu nggak ada listrik ya kan, nggak bayar listrik, jadi tokennya habis. Ya, pernyataan sikap Mahasewa, woi keren kali. Mahasewa mencabut instruksi presiden, bla 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 bla, mencabut pasal ini, bla 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 bla. Karepmu ya, mengatasnamakan rakyat, padahal kita tahulah ya mereka membela kepentingan siapa. Lanjut. Hati-hati loh. Kalau orang dalam posisi susah, saya itu takutnya gini loh Mbak, takutnya itu kita kayak Bangladesh di 2024 kemarin. Bangladesh itu menang pemilu meyakinkan, sama kayak kita sekarang. Iya. Dia itu menopang suara pakai apa? Sama kayak kita, bansos ditahan segala macam. Begitu memerintah, cash flow problem, kayak kita juga gitu, punya problem, ruang fiskalnya sempit segala macam. Yang namanya subsidi ada yang dikurangin pada akhirnya, yang segala macam. Akhirnya kan jadi kerusuhan ya. Iya. Kalau kita tidak pernah mereview belanja di masa lalu, secara politik bagaimana kita mengatakan refocusing gitu? Berarti bisa dikatakan eranya Jokowi, ya efeknya sekarang. Akhirnya kita boncos gara-gara memang pemerintahan sebelumnya. Ya inilah gayanya anak-anak wabah, anak-anak kebo kalau bicara. Katanya orang Jawa itu koyo iyo iyo o ya. Tadi ya bagian depan, hati-hati loh, hati-hati loh dengan ekspresi dan gestur yang koyo iyo iyo o. Loh, koyo iyo iyo gimana Bang? Ya gini. Banyak orang di Indonesia itu yang pandai bicara seolah-olah dirinya adalah seorang ahli, padahal sebetulnya ya mereka itu
ya bukan ahli gitu loh, cuma modal bacot aja, termasuk orang yang barusan memberikan contoh ya, menyamakan Indonesia dengan Bangladesh. Yang menjadi pertanyaan, emang lu pernah ke Bangladesh? Emang lu ngerti persoalan di Bangladesh? Lu kan mengerti Bangladesh hanya berdasarkan informasi yang kamu terima, dan saya yakin informasi itu diterima melalui media online ya kan, hasil searching di Google, lihat di YouTube dan lain sebagainya. Lu nggak datang sendiri ke sana. Ngapain lu menjelaskan sesuatu yang tidak lu ketahui gitu loh. Gayanya aja seolah-olah udah paham segalanya, padahal lu 1% aja nggak ngerti bagaimana persoalan di Bangladesh. Ngapain lu juga nyamain dengan di Indonesia dan menganggap bahwa ini efek atau dampak pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Jokowi. Udahlah ya. Menurut saya narasumber-narasumber jadi-jadian macam kayak gini harus ditertibkan lah, karena ini bisa apa namanya ya, menyesatkan gitu loh pendapatnya ya. Lanjut. Kabur aja dulu. Memang ya guys ya, RT 24 RW 16 ini setiap hari ada aja gebrakannya. Sekarang muncul tanda pagar kabur aja dulu. Itu katanya merupakan ekspresi kekecewaan kepada negaranya. Ya nggak apa-apa, sok atuh silahkan keluar dari Indonesia. Memang seharusnya begitu. But make sure, kalau kamu pergi ke negara orang, kamu harus cukup uang, cukup skill untuk bertahan hidup. Jangan nanti nyampe di luar negeri malah kembali lagi menyusahkan pemerintah. Jangan nanti sampainya di luar negeri kamu jadi tunawisma dan tuna sosial. Ujuk-ujuk yang katanya lu pengen protes ke pemerintah dan menjauhkan diri dari pemerintah, malah nanti nyampe di luar negeri kamu jadi malah nyusahin pemerintah. If you're not happy with your own country, then you can get out. But if one day you got better, you can come back. Simple aja gitu kan. Hidup ini gak usah dibawa sulit gitu. Ya dulu kan sebelum pilpres juga ada kan yang janji seperti itu. Katanya kalau Pak Prabowo menang gue pindah negara nih, begitu ya kan. Ya mungkin sekarang lah momennya. Sok pergi dari Indonesia. Nah ya kan, kalau memang menganggap Indonesia akan menjadi seperti Bangladesh, udah kabur aja dulu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ririn barusan ya, yang tidak kelihatan wajahnya, kemudian diganti dengan gambar sebuah pemandangan di dalam airport ya, atau bandara gitu ya. Kabur aja dulu silakan, pintu bandara terbuka 24 jam. Betul. Daripada di Indonesia hanya nyinyirin pemerintah, menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, tujuannya mengadu domba, menyamakan Indonesia dengan Bangladesh, nanti menyamakan lagi Indonesia dengan Venezuela dan lain sebagainya. Udah, mending itu ke bandara itu ya, terbuka selama 24 jam pintunya. Udah naik pesawat ke luar negeri, ganti warga negara. Udah selesai gitu aja. Lanjut. Mau kabur ke luar negeri itu kalau nggak orang Indonesia nggak ada gitu. Ya itu. Ya mau kabur ke luar negeri, kalau tanya, emang alasanmu mau kabur ke luar negeri apa coba? Emang kamu di sana terus bisa kerja gitu itu. Keterampilanmu itu apa? Cuma nyinyir nang apa medsos itu. Terus kamu mau kabur di sana itu loh, kamu mau ngapain itu ya? Kecuali kamu itu anaknya orang kaya raya, duitmu akeh, 7 turunan nggak habis ya nggak apa-apa itu ya. Jagoannya kalau di pilpres mau pindah negara, emang di sana terus jagoanmu jadi presiden itu ya gitu ya. Dikejar-kejar Bang Titil, lawan kamu dikejar-kejar Bang Titil, cukup beli tiket pesawatnya aja nggak bisa, mau ngabur apa itu ya. Sebetulnya ungkapan mau kabur itu sebetulnya itu ya hiburan aja, itu nggak akan dijalankan gitu ya, nggak akan lah dijalankan. Orang ngabur itu nggak akan dijalankan. Apa mau kabur apa? Naik angkot aja pas-pasan, mau beli pesawat, beli tiket, mengurus visa, paspor, makan duit gak gablek, aneh-aneh itu ya itu. Nah, ya, ini menarik sekali menurut saya. Ini adalah pernyataan cukup panjang dan menurut saya cukup memberi wawasan baru kepada kita semua ya. Ya, kita ketahui bersama kalau teman-teman sering bermain
media sosial TikTok ya. Ini orang pas ya, tapi nggak tahu juga ya teman-teman, muncul di berandanya nggak. Ini adalah seorang dokter gitu ya. Dan saya juga mengikutinya di TikTok. Nah, jadi apa yang disampaikan barusan saya cukup sependapat bahwa hanya di Indonesia lah orang yang teriak-teriak gitu kan, kabur aja dulu dari negaranya gitu. Sementara yang menyebarkan itu adalah generasi muda gitu ya. Nah, sementara ya untuk mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang layak itu kan butuh skill gitu kan. Kalau bisanya cuma nyinyir ya kan, mencaci maki pemerintahan ya kan, menyalah-nyalahkan Jokowi, Prabowo dan lain sebagainya, kemudian ingin kabur aja dulu ke luar negeri. Emang lu di sana mau ngapain? Udah ya, walaupun pendapat Anda dipatahkan oleh dokter barusan, saya secara pribadi tidak mematahkan. Saya justru memberikan semangat bagi teman-teman semuanya, baik itu anak-anak kebo maupun anak-anak onta gitu ya, yang ingin kabur aja dulu, saya berikan support ya. Langsung laksanakan, jangan cuma bacot doang ya, langsung aja ke luar negeri dan kalau bisa nggak usah kembali. Lanjut. Tagar kabur aja dulu ya. Gue kalau ngelihat orang-orang pada sibuk pengen keluar dari negara ini. Gue kalau ngelihat orang-orang pada sibuk pengen keluar dari negara ini. Maksudnya gimana ya? Malah gue suruh buruan sekarang. Kalau emang ngerasa lu punya skill gak dihargain di sini, pintu terbuka lebar di luar. Sekalian biar lu tahu bedanya tinggal di luar negeri dengan di negara sendiri. Mantap ya. Nggak ada yang sedih juga kok atas kepergian lu pada. Keren. Hah? Daripada bikin hashtag lagi Indonesia gelap lah ya, Indonesia suram lah, Indonesia cemas lah. Ya udahlah, kalau menurut kalian yang terang itu luar negeri gitu ya, yang keren itu luar negeri, ya udah pergi aja ke luar negeri dan nggak usah kembali. Bukannya ngusir ya, cuma memberikan apa ya, memberikan semangat lah bagi kalian yang ingin pergi ke luar negeri dan nggak kembali. Iya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang sekelompok pemuda yang menyebut diri mereka golongan mahasiswa ya. Dan tadi kita dengar bareng-bareng meneriakan yel-yel hidup mahasiswa gitu ya. Mungkin ini bagian dari respon ya untuk menyaingi Prabowo yang kemarin meneriakan hidup Jokowi. Hah? Mau meneriakan hidup mahasiswa ya silakan ya kan. Nah, silakan terus hidup selamanya dengan status mahasiswa. Emang keren ya kan. Iya, terserah kau lah kalau menganggap mahasiswa itu status yang keren ya kan. Mahasiswa kok hidup ya kan. Mahasiswa itu hanya secuil fase dalam perjalanan hidup manusia ya. Kebanyakan manusia Indonesia saat ini itu sudah menempuh ya S1 lah gitu ya, pernah kuliah ya. Jadi nggak usah lah bangga-bangga banget gitu loh. Karena kalau kalian jadi mahasiswa seumur hidup, maka itu bukan sesuatu yang lucu juga gitu loh. Jadi nggak usah pakai hidup mahasiswa. Yang perlu hidup itu ya kalian sebagai makhluk hidup gitu loh. Mahasiswanya ya nggak penting. Hah? Lagian ya, emang cuma kalian aja yang pernah jadi mahasiswa ya ta? Kok kayaknya bangga banget gitu loh jadi mahasiswa. Tetapi ya kalau mahasiswa ya masih mending lah ya, sebetulnya masih mending gitu. Tapi kalau ternyata kalian itu mahasiswa gimana?
Bisanya cuma demo ya kan, mencaci maki pemerintah demi, nasi bungkus dan, uang bensin Rp50.000. Apanya yang perlu dibanggakan coba, ah? Oke teman-teman, konten, yang baru saja kita saksikan ini adalah, tentang kaum pembenci yang berdomisili di RT 16, dan RW 24, yang hingga kini masih semangat menyerang Jokowi dengan berbagai narasi ya. Kasihan kali aku dengan orang-orang macam seperti ini karena hidupnya, susah ya, hanya untuk mencari cara menjatuhkan Jokowi aja tiap hari gitu ya. Jadi mereka lupa untuk, mencari cara agar mereka bahagia gitu, karena yang mereka cari adalah cara menjatuhkan Jokowi. Ribuan narasi yang sudah disebarkan gak ada hasilnya sampai-sampai, mereka bikin isu yang bikin ngakak anak kecil ya baru-baru ini ya. Setelah isu pagar laut kandas, isu OCCRP ya tidak berhasil, vandalisme adili Jokowi juga nggak ngefek. Sekarang muncul lagi isu Indonesia gelap ya, yang hampir berbarengan dengan isu hashtag, kabur aja dulu. Ya jelas lah ya Indonesia memang gelap, betul. Saya tidak menyangkal Indonesia gelap ya karena kalian melihatnya pada malam hari di tengah hutan pula. Hah? Ya pasti gelap ya toh, iya. Kalau mau lihat Indonesia terang ya harus siang hari lah, minimal pagi hari atau sore hari ya kan. Atau gini aja lah ya daripada, bikin gaduh terus ya di dalam negeri, mending keluar negeri aja lah ya seperti hashtag, kabur aja dulu. Udah kabur aja, saya dukung. Kalau perlu nggak usah balik lagi ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.